Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Indra Dwi Nugraha dengan NPM 18 10 63 10 50 171 dari kelas 6A. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya mengenai tugas inovasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Pertanyaan 1. Jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami oleh individu atau unit pengambilan keputusan yang lain, mulai dari pertama kali tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan sikap terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang sesuatu atau inovasi. Misalnya, kita harus mengambil keputusan antara menghadiri rapat atau bermain olahraga. Maka kita sudah tahu apa yang akan dilakukan jika olahraga, begitu pula apa yang akan dilakukan jika menghadiri rapat. Rapat dan olahraga bukan hal yang baru. Pertimbangan dalam mengambil keputusan mana yang paling menguntungkan sesuai dengan kondisi saat itu. Keputusan ini bukan keputusan inovasi. Tetapi jika kita harus mengambil keputusan untuk mengganti penggunaan kompor minyak dengan kompor gas yang sebelumnya belum pernah tahu tentang kompor gas, maka keputusan ini adalah keputusan inovasi. Proses pengambilan keputusan mau atau tidak mau menggunakan kompor gas dimulai dengan adanya serba ketidaktentuan tentang kompor gas. Jadi, proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Pertanyaan kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan, yang pertama, visi terhadap pendidikan. Kedua, faktor pertambahan penduduk. Ketiga, faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Yang pertama, visi terhadap pendidikan. Usaha dari tujuan pendidikan dilandasi oleh pandangan hidup orang tua, lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan bangsanya. Tujuan pendidikan diabadikan untuk kebahagiaan individu, keselamatan masyarakat, dan kepentingan negara. Pandangan hidup bangsa menjadi norma pendidikan nasional keseluruhan. Seperti diketahui bahwa kehidupan ini selalu mengalami perubahan. Tujuan pembangunan bangsa mengalami pergeseran dan peningkatan serta perubahan sesuai dengan waktu, keadaan, dan kondisinya. Kedua, faktor pertambahan penduduk. Adanya pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai segi kehidupan, utamanya pendidikan. Ketiga, faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini, justru ditandai dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan secara akumulatif dan makin cepat jalannya. Tanggapan yang biasa dilakukan dalam kependidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ialah dengan memasukkan penemuan dan teori ke dalam kurikulum sekolah. Keempat, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satu tuntutan diadakannya inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pendidikan dapat diperoleh baik di sekolah maupun di luar sekolah. Cukup banyak pendidikan yang sangat berarti justru tidak dapat diperoleh di sekolah, terutama yang bersifat mengembangkan profesi dan keterampilan seperti pengembangan karir, profesi tertentu, dan sebagainya. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan
Karena agar individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Oleh karena itu, proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, kita harus mengambil keputusan untuk mengganti penggunaan kompor minyak dengan kompor gas, yang sebelumnya belum pernah tahu tentang kompor gas. Maka keputusan ini adalah keputusan inovasi. Proses pengambilan keputusan mau atau tidak mau menggunakan kompor gas dimulai dengan adanya serba ketidaktentuan tentang kompor gas. Masih terbuka berbagai alternatif, mungkin lebih besar, lebih hemat, lebih tahan lama, tetapi juga mungkin berbahaya dan sebagainya. Untuk sampai pada keputusan yang mantap menerima atau menolak kompor gas perlu informasi. Dengan kejelasan informasi akan mengurangi ketidaktentuan dan berani mengambil keputusan. Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakan dengan tipe keputusan lainnya. Ciri pokok keputusan inovasi yang membedakan dengan tipe keputusan lain ialah dimulai dengan adanya ketidaktahuan tentang sesuatu atau inovasi. Keputusan inovasi masih terbuka berbagai alternatif. Ada berbagai macam kemungkinan yang terjadi, walau mengandung bahaya, sehingga informasi sangat penting bagi seseorang sebelum mengambil keputusan inovasi. Pertanyaan kelima. Zalman, Duncan, dan Holbach 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi dua tahap, yaitu tahap permulaan atau initiation stage dan tahap implementasi atau implementation stage. Jelaskan langkah-langkah pada dua tahap, yaitu tahap permulaan dan tahap implementasi. Tahap permulaan atau initiation stage dibagi menjadi beberapa langkah. Pertama, langkah pengetahuan dan kesadaran. Kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Ketiga, langkah pengambilan keputusan. Pertama, untuk langkah pengetahuan dan kesadaran, jika inovasi dipandang sebagai suatu ide, kegiatan, atau material yang diamati baru oleh unit adopsi atau penerima inovasi, maka tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Sebelum inovasi dapat diterima, calon penerima harus sudah menyadari bahwa ada inovasi dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Langkah kedua, yaitu langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Ketiga, langkah pengambilan keputusan. Pada langkah ini, segala informasi tentang potensi inovasi dievaluasi. Jika unit pengambilan keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu memang dapat diterima dan ia senang untuk menerimanya, maka inovasi akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika unit pengambil keputusan tidak menyukai inovasi dan menganggap inovasi tidak bermanfaat. Selanjutnya, tahap implementasi atau implementation stage. Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan oleh para anggota organisasi ialah menggunakan inovasi atau menerapkan inovasi. Ada dua langkah yang dilakukan, yaitu pertama, langkah awal atau permulaan implementasi. Kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Pada langkah awal atau permulaan implementasi, pada langkah ini organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalnya, setelah dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara perkuliahan, maka pada awal penerapannya, setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu mata kuliah dulu, sebelum nanti akan berlaku untuk semua mata kuliah. Kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil,
para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Mungkin cukup sekian penjabaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.